Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah persamaan diferensial ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, Ibu akan bahas dulu materi yang sudah Anda pelajari secara mandiri pekan lalu, yakni tentang persamaan diferensial orde 2. Pengantar-pengantarnya dulu ya. Oke. Nah, di sini ada yang perlu kita garis bawahi bahwa ternyata bentuk umum dari persamaan diferensial orde 2 ini yakni Y double aksen ditambah PTY aksen ditambah QTY sama dengan GT. Nah, di sini kan kalau sebelumnya di persamaan diferensial orde 1 itu kita hanya melibatkan satu turunan saja, yaitu turunan pertama. Nah, kalau sekarang karena di orde 2, tentu saja turunan tertingginya itu turunan kedua. Nah, apa yang membedakan di sini selain turunan kedua? Jika kalau misalkan nanti kita akan menentukan solusi khususnya, maka kondisi awalnya itu akan ada dua. Yakni yang pertama YT0, T0 ini suatu bilangan tertentu ya, hasilnya berapa? Hasilnya suatu bilangan tertentu juga, dimana kalau misalnya nanti kita substitusikan T0-nya ke T gitu ya, nanti menghasilkan Y-nya berapa, hasilnya berapa. Seperti itu. Kemudian, nah selain itu ada juga nih kondisi awalnya yakni Y aksen T0 sama dengan Y0 aksen gitu ya. Oke. Nah, untuk menyelesaikan persamaan diferensial orde 2, kita berpedoman pada 3 hal. Yang pertama adalah turunan dari E pangkat X itu adalah kan E pangkat X. Kalau misalnya turunan dari E pangkat 2X, maka 2 kali E pangkat 2X. Kalau turunan keduanya dari E pangkat 2X berarti apa? 2 pangkat 2 gitu ya. E pangkat 2X gitu. Sehingga kalau misalnya Ibu punya suatu fungsi nilainya E pangkat lambda T, E pangkat lambda T, kita turunkan fungsinya, hasilnya adalah lambda kali E pangkat lambda T. Gitu. Kemudian nanti kalau misalnya kita turunkan lagi, jadi lambda kuadrat E pangkat lambda T. Kalau turunan ketiganya berarti lambda pangkat 3 E pangkat lambda T gitu ya. Nah, saya tulis bahwa E pangkat lambda T turunan keduanya itu yakni lambda kuadrat E pangkat lambda T dan seterusnya. Kemudian kalau kita sudah punya persamaan karakteristik nih nanti A lambda kuadrat tambah B lambda ditambah C sama dengan 0, maka nanti kita akan mencari akar-akarnya, yakni lambda 1 dan 2 itu adalah negatif B plus minus pakai rumus kuadratis ya, atau boleh pakai pemfaktoran juga boleh. B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Ini kondisional ya, kondisional. Tapi rumus kuadratis kan bisa digunakan untuk persamaan kuadrat bentuk apapun, seperti itu ya. Oke. Berikutnya, kita akan lanjut ke persamaan homogen. Persamaan homogen dengan koefisien konstan. Nah, ini ya. Oke. Di sini apa sih yang menjadi karakteristiknya? Ciri-cirinya itu yang pertama tadi kan fungsi persamaan umumnya itu tadi ingat ya, persamaan umumnya itu Y double aksen ditambah PTY aksen ditambah QTY sama dengan GT. Nah, GT. Oke. Nah, ciri-ciri dari ini, dari si karakteristik persamaan homogen dengan koefisien konstan itu saat apa? Ciri-cirinya adalah yang pertama itu PT, berarti fungsi PT ini ya, fungsi ini nih,
si fungsi PT dan si fungsi Q-nya itu bernilai konstan. Jadi bilangan gitu ya, konstan. Kemudian si nilai GT-nya ini sama dengan 0. Oke, seperti itu ya, itu adalah ciri-cirinya. Sehingga nanti kita akan punya bentuk umum dari sini itu ya, kalau sudah punya ciri-ciri bentuk umumnya ini. Oke. Bentuk umumnya itu adalah AY double aksen ditambah BY aksen ditambah CY sama dengan 0. Gitu ya. Sehingga nanti solusinya itu, solusi umumnya adalah Y sama dengan C1Y1 ditambah C2Y2 gitu. Nah, di sini nanti kita akan misalkan Y-nya itu sebagai E pangkat lambda T. Nanti kita akan cari nilai lambdanya berapa, kemudian nanti kita substitusikan ke sini. Sehingga kita punya solusi umumnya itu menjadi Y sama dengan C1 E pangkat lambda 1 ditambah C2 E pangkat lambda 2. Nah, nanti akan muncul beberapa kasus nih. Kasus-kasusnya itu dimana kalau misalnya akarnya real dan berbeda itu jelas gitu ya. Tapi kalau misalnya akarnya itu sama atau kembar itu nanti seperti apa. Terus kalau misalnya akarnya ada yang imajiner itu seperti apa nanti kita akan temui di bahasan berikutnya ya. Oke, sebelumnya kita akan ke contoh yang lebih mudah dulu dari persamaan homogen dengan koefisien konstan ini ya. Oke. Oke, kita akan mulai persamaan diferensial homogen dengan koefisien konstan. Contohnya yang biasa dulu. Oke, contohnya selesaikan persamaan diferensial Y double aksen ditambah 5Y aksen ditambah 6Y sama dengan 0. Gitu ya. Oke, jawab. Karena di sini tidak ada kondisi awal, artinya kita hanya sampai solusi umumnya saja. Oke, caranya tadi adalah misalkan dulu. Misal, Y sama dengan E pangkat lambda T. Kenapa dimisalkannya Y sama dengan E pangkat lambda T? Jadi, ini adalah persamaan karakteristik dari persamaan diferensial orde 2. Berikutnya kita akan turunkan. Ingat bahwa tadi ya, tiga prinsip utama tadi yang saya tulis di awal, turunkan. Kenapa diturunkan? Karena di sini selain ada Y, ada juga Y aksen, ada juga Y double aksen. Kita akan cari juga Y double aksennya berapa. Y aksennya berarti lambda E pangkat lambda T. Y double aksennya lambda kuadrat E pangkat lambda T ya, gitu. Kemudian substitusikan. Substitusikan ke persamaan. Ke soal ya. Oke, awalnya kita punya Y double aksen, 5Y aksen ditambah 6Y sama dengan 0. Kita substitusikan menjadi lambda kuadrat E pangkat lambda T ditambah 5 lambda E pangkat lambda T ditambah 6 E pangkat lambda T sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa keluarkan nih E pangkat lambda T-nya. Maksudnya dikelompokkan gitu ya, karena mereka kan punya E pangkat lambda T. Sehingga di sini lambda kuadrat ditambah 5 lambda ditambah 6 sama dengan 0. Ingat ini adalah dua buah perkalian ya, dua buah perkalian A kali B sama dengan 0. Nanti akan memberikan sifat bahwa mungkin A kali B dua-duanya sama dengan 0, A-nya 0, B-nya 0 gitu ya, karena 0 kali 0 kan sama dengan 0. Atau mungkin salah satu dari mereka yang sama dengan 0. Sekarang kita lihat, kapan E pangkat lambda T itu hasilnya sama dengan 0? Tidak pernah ya. E itu kan 2, berapa, dipangkatkan berapa yang hasilnya sama dengan 0. Sehingga yang ini itu dia never became zero gitu ya, nggak pernah ya. Sehingga dari sini haruslah dipengali yang satu lagi bahwa ini pasti akan sama dengan 0. Sehingga kita punya langkah berikutnya ya. Langkah berikutnya adalah lambda kuadrat ditambah 5 lambda ditambah 6 sama dengan 0. Itu kenapa tadi
kita akan memfaktorkan gitu ya. Kita akan memfaktorkan kemudian cari akar-akarnya. Nah, di sini karena dia adalah persamaan kuadrat, maka kita bisa cari akar-akarnya. Akar-akarnya itu adalah yang pertama adalah negatif 3 dan lambda yang kedua adalah negatif 2. Caranya boleh pakai rumus kuadratis atau pemfaktoran ya. Oke, sehingga solusi umum yang kita peroleh yakni Y sama dengan C1 pangkat min 3 ditambah C2 pangkat min 2. Seperti itu. Ini masih solusi umum. Kenapa? Karena kita belum tahu nilai C1 dan C2-nya. Solusi umumnya. Sekarang kita mau cari solusi khususnya bisa, tapi harus di soalnya harus ditambahkan atau harus diketahui kondisi awalnya. Y0 sama dengan 2 dan Y aksen 0 sama dengan 3. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk mencari solusi khususnya. Solusi khususnya itu selanjutnya kita substitusikan nih Y0 sama dengan 2. Artinya T-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 2 ya. Kita substitusikan ke sini. Berarti 2 sama dengan C1 pangkat 3 dikali 0 gitu. Ditambah C2 pangkat min 2 kali 0. 2 sama dengan ini kan hasilnya pangkat 0 1 ya, C1. Yang ini berarti 0 juga ya. Tambah C2. Oke, ini persamaan 1. Kemudian ini kita dapat dari Y0 sama dengan 2. Kemudian kita akan cari kondisi awalnya Y aksen 0 sama dengan 3. Sehingga kita substitusikan nih ke solusi umumnya, terdapat 3 sama dengan C1 pangkat min 3 kali 0. Mohon maaf. Kita turunkan dulu ya. Kita akan turunkan dulu si ini semua. Jadi Y aksen sama dengan ini ya, di solusi umumnya kita turunkan dulu. Kalau kita turunkan maka Y aksen sama dengan min 3 C1 gitu ya, pangkat min 3T dikurangi 2 C2 pangkat min 2T. Sehingga kalau kita substitusikan kondisi awalnya diperoleh 3 sama dengan min 3 C1 pangkat 0 gitu ya. Min 3 kali 0 gitu. Dikurangi 2 kali C2 pangkat min 2 kali 0. Diperoleh 3 sama dengan ini hasilnya 1 berarti min 3C1 dikurangi 2. Ini adalah persamaan yang kedua. Begitu. Kemudian kita peroleh ya dari 1 dan 2. Berarti kalau 1 itu C1 ditambah C2 sama dengan 2. Terus yang kedua ini dari 1 dan 2. Yang kedua adalah min 3C1 min 2C2 sama dengan 3 gitu ya. Kita eliminasi saja yang ini kali 2, misalnya ini kali 1. 2C1. Oke, yang ini berarti tinggal dijumlah ya. Ini 7. Yang ini adalah min C1. Sehingga C1-nya sama dengan negatif 7. Substitusi nanti kita peroleh C2-nya berapa? C2-nya berarti 9 ya. Sehingga solusi khususnya menjadi kita peroleh solusi khususnya dari sini ya, solusi umum kita ganti C1 sama C2-nya. Solusi khususnya yakni Y sama dengan min 7 pangkat min 3T ditambah 9 pangkat min 2T. Oke, seperti itu ya. Oke, kita berikutnya akan lanjut ke Wronskian ya. Oke, nah Wronskian ini sangat penting di persamaan diferensial. Apalagi untuk orde 2 ya. Untuk orde berikutnya juga penting. Oke, di sini mirip-mirip konsepnya seperti di struktur aljabar bahwa kita akan mencari atau menentukan
apakah solusinya itu bebas linear atau tidak bebas linear. Nah, gimana caranya? Ibu akan tuliskan dulu persamaan Wronskiannya. Wronskiannya itu sama dengan, nah kalau kita punya suatu persamaan diferensial, terus kita punya solusinya apa aja gitu ya, solusinya apa aja. Kan tadi ada Y1 sama Y2-nya ya. Kalau yang tadi berarti Y1-nya itu adalah E pangkat negatif 3T ya, yang Y2-nya E pangkat negatif 2T. Apakah dia bebas linear atau tidak bebas linear? Gitu. Dicari gitu ya. Oke. Di sini tinggal dituliskan saja Y1, Y2 aksen dikurangi Y2, Y1 aksen. Hasilnya berapa? Apakah hasilnya sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0? Kenapa? Karena kalau misalnya si hasil Wronskiannya ini tidak sama dengan 0, maka nanti si C1-nya sudah pasti 0 dan mengakibatkan C2 juga pasti 0. Kenapa? Karena supaya C1Y1 tambah C2Y2 hasilnya sama dengan 0 gitu ya. Supaya apa? Supaya Y gitu ya. C1Y1 tambah C2Y2 sama dengan 0 gitu ya. Mengakibatkan C2 juga sama dengan 0. Maka bebas linear. Nah, selain itu, jika Wronskiannya sama dengan 0, maka C1 tidak mungkin sama dengan 0 dan C2 juga tidak mungkin sama dengan 0. Sehingga dia tidak bebas linear atau bergantung linear gitu ya. Atau tidak bebas linear. Oke, seperti itu. Jadi tadi kan kita sudah punya kalau di soal yang sebelumnya C1 dan C2-nya, yang satu C1-nya itu 7 ya. Atau negatif 7, saya lupa tadi. C1-nya negatif 7, C2-nya 9 kalau nggak salah. Dua-duanya tidak sama dengan 0. Berarti Wronskiannya dia pasti sama dengan 0. Coba Anda buktikan benar nggak ya Wronskiannya sama dengan 0? Boleh ya, dicoba ya. Oke, itu cara mencari Wronskian kalau misalnya kita sudah punya solusinya. Gitu ya. Nah, ada juga cara menentukan Wronskian, tapi kita belum tahu solusi Y1, Y2-nya itu berapa. Bisa. Untuk itu, ini kita pakai teorema Abel. Nah, Abelian gitu, itu kan adanya di struktur aljabar ya. Adanya di struktur aljabar. Adanya di struktur aljabar. Oke, misal Y1 dan Y2 solusi-solusi dari persamaan diferensial LY sama dengan Y double aksen ditambah VTG aksen ditambah ITY, ini masih homogen ya dengan koefisiennya konstan. Oke. Dan PQ-nya harus ada syarat ya, P sama Q-nya fungsi-fungsi kontinu di interval tersebut. Maka untuk menentukan Wronskiannya itu kita bisa dengan cara C dikali eksponen dari integral, negatif integral PT dt. Gitu ya, oke. Dari sini sebetulnya ya, dari teorema Abel ini bisa kita lihat nih, kalau misalnya nanti hasil eksponen dari negatif integral PT dt-nya itu 0 gitu ya, berarti mau C-nya berapapun Wronskiannya pasti 0. Tapi kalau misalnya logikanya gitu ya, kan nggak mungkin nih eksponen hasilnya berapa sama dengan 0 gitu ya. Nah, sehingga memungkinkan atau mengakibatkan bahwa C-nya yang harus sama dengan 0. Jadi kalau misalnya nanti C-nya sama dengan 0, sudah pasti Wronskiannya juga sama dengan 0 gitu ya. Oke. Nah, dari teorema ini bisa kita berikan contoh ya, di buku sudah ada kasus-kasus yang pertama kalau misalnya dia nanti imajiner nih, nanti imajiner.
kalau misalnya akar-akarnya itu imajiner jadi seperti apa. Contohnya itu adalah kalau misalnya selesaikan Y double aksen ditambah Y aksen ditambah Y sama dengan 0. Nah, di sini kan kita punya itu nanti karakteristiknya ya akan menjadi lambda kuadrat tambah lambda tambah 1 sama dengan 0. Bener nggak kira-kira? Bener ya? Kalau nanti kita ini nanti Anda di rumah boleh disusun ulang ya. Misalkan Y-nya sama dengan E pangkat lambda T, Y aksennya berarti lambda E pangkat lambda T, ini juga lambda kuadrat E pangkat lambda T gitu ya. Nanti kalau misalnya dikeluarkan E pangkat lambda T-nya, sisanya tinggal ini. Sehingga nanti si akar-akarnya itu nanti kita peroleh pakai rumus kuadratis ya. Lambda satunya itu adalah lambda 1 dan 2 negatif setengah plus minus I akar 3/2 gitu ya. Sehingga solusi umumnya itu akan menjadi Y sama dengan C1 E pangkat min setengah T gitu ya. Jadi kita lihat dulu bagian yang realnya, ini kan bagian imajiner. Bagian yang realnya tinggal kita tambahkan T. Nah, kemudian nanti di sini kalau misalnya dia positif, maka jadinya cos akar 3/2 T. Kenapa? Coba dilihat lagi kalkulusnya ya. Bentuk-bentuk kalau misalnya ada I itu bisa jadi trigonometri. Ditambah C2 E pangkat min setengah T juga sin. Gitu. Akar 3/2 T. Oke. Nah, contoh berikutnya kalau misalnya kita punya akar kembar di persamaan karakteristiknya. Misalnya di situ adalah selesaikan Y double aksen ditambah 2Y aksen ditambah Y sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya itu akan menjadi lambda kuadrat tambah 2 lambda ditambah 1 sama dengan 0. Dan kita punya bahwa ini kan jadi lambda 1 dan 2-nya itu sama-sama adalah negatif 1 ya. Oke, sehingga nanti solusi umumnya bukan jadi C1 E pangkat min T sama C2 E pangkat min T, nggak seperti itu. Tapi jadi C1 E pangkat negatif T, kan harus kalau misalnya pakai metode yang tadi kan hasilnya seperti itu ya. Nah gitu. Nah karena mereka kembar, jadi kita tambahkan di sini C2 kali T. Jadinya kan tadi seperti itu ya. Nah, jadi di sini sebelum E pangkat negatif T kita tambahkan. Nah, ini kalau misalnya terjadi akar kembar di persamaan karakteristik. Oke, mungkin untuk penjelasan kali ini sampai dicukupkan dulu ya. Kita akan lanjut ke bahasan yang berikutnya. Terima kasih.